Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Fitri. Kali ini kita akan belajar tentang IPA di kelas 6 SD semester 1 ya adik-adik, yaitu tentang energi listrik. Sebelum kita belajar tentang energi listrik lebih jauh, sebaiknya kita mengetahui dulu ya besaran listrik. Apa saja sih besaran listrik? Besaran listrik yang pertama adalah tegangan listrik. Satuannya adalah volt yang dilambangkan dengan huruf V besar. Yang kedua adalah arus listrik. Satuannya adalah ampere yang dilambangkan dengan huruf A besar. Yang ketiga adalah hambatan. Satuannya adalah ohm yang dilambangkan dengan tapal kuda. Yang keempat adalah tegangan listrik. Satuannya adalah watt yang dilambangkan dengan huruf W besar. Dan energi listrik, satuannya adalah joule yang dilambangkan dengan huruf J besar. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik disebut komponen listrik. Komponen listrik terdiri dari baterai, saklar, lampu, dan kabel. Jenis-jenis rangkaian listrik. Yang pertama adalah rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun sedemikian rupa sehingga arus listrik dalam rangkaian tersebut dapat mengalir dan mengakibatkan lampu menyala. Yang kedua adalah rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang disusun sedemikian rupa sehingga tidak terjadi aliran listrik dan mengakibatkan lampu itu tidak menyala. Mengapa demikian? Karena dia terbuka, tidak menyatu ya adik-adik. Jadi aliran itu terputus sehingga lampu itu tidak menyala. Rangkaian listrik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rangkaian seri. Yang kedua rangkaian paralel. Dan yang ketiga adalah rangkaian campuran. Rangkaian seri memiliki ciri-ciri disusun secara berderet, kabel tidak bercabang, arus listrik yang mengalir pada setiap komponen sama, hambatan lebih besar, mengurangi biaya pemakaian kabel, energi yang diserap komponen makin sedikit. Contoh dari rangkaian seri adalah sebagai berikut. Lampu hias, lampu lalu lintas, dan lampu kelap-kelip yang ada di kamar kamu ya adik-adik. Rangkaian paralel memiliki ciri-ciri disusun secara bertingkat. Arus listrik yang mengalir berbeda-beda. Hambatan kecil, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Dan seperti ini ya adik-adik, rangkaian paralel ya bersusun, bertingkat. Contoh rangkaian paralel adalah rangkaian susunan lampu-lampu yang ada di rumah kita ya adik-adik. Rangkaian campuran memiliki ciri-ciri sambungan antara rangkaian seri dan paralel, memiliki ciri-ciri yang sama dengan seri dan paralel. Jadi adik-adik, rangkaian campuran ini terdiri dari rangkaian paralel dan rangkaian seri. Begitu juga sebaliknya. Dan ini sering digunakan di rumah kita. Ya adik-adik.
contoh dari rangkaian campuran. Nah, seperti ini. Itu di rumah kita juga menggunakan rangkaian campuran ya adik-adik. Oke, sampai di sini adik-adik, Bu Fitri harap kalian sudah paham. Kalau misalnya masih belum paham, boleh diulang lagi bagaimana rangkaian listrik. Nah, baiklah. Sekarang Bu Fitri akan memberikan latihan. Kita berlatih ya adik-adik. Soalnya dan kita akan membahas sama-sama di sini. Perhatikan gambar. Nah, di sini terdapat saklar 1, saklar 2, dan saklar 3. Lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4. Ini adalah rangkaian paralel dan seri. Yang berwarna biru, putus-putus, garis putus-putus warna biru itu adalah rangkaian paralel. Dan yang berwarna merah itu adalah rangkaian seri. Pertanyaannya adalah, apakah yang terjadi jika saklar 1 dimatikan? Jika saklar 1 dimatikan, maka lampu 1 tidak menyala. Lampu 2, lampu 3, dan lampu 4 tetap menyala karena meliputi rangkaian paralel. Mengapa demikian? Karena di saklar 1 dan saklar 2 itu adalah rangkaian paralel ya adik-adik. Jadi ketika saklar 1 kita matikan, maka yang lain itu tidak ada pengaruh. Dia tetap menyala ya adik-adik. Nah, pertanyaan nomor 2 adalah, apakah yang terjadi jika saklar 3 dimatikan? Jika saklar 3 dimatikan, maka lampu 1, lampu 2 tetap menyala karena meliputi rangkaian paralel. Namun, lampu 3 dan lampu 4 mati karena terdiri dari rangkaian seri. Nah, mengapa demikian? Yang kita matikan adalah saklar nomor 3. Yang kita tahu bahwa saklar 3 itu menghubungkan lampu 3 dan 4 yang disusun secara seri ya adik-adik. Maka lampu tersebut seketika padam. Namun, kenapa lampu 1, lampu 2 itu tidak padam? Karena saklar 1 dan saklar 2 itu adalah rangkaian paralel. Jadi itu tidak terpengaruh ya adik-adik. Maka jawabannya itu sudah tepat. Saklar 3 dimatikan, maka lampu 1, lampu 2 tetap menyala karena meliputi rangkaian paralel. Namun lampu 3 dan lampu 4 mati karena terdiri dari rangkaian seri. Oke, sekian dulu dari Bu Fitri kali ini. Semoga apa yang sudah Bu Fitri sampaikan dapat dipahami oleh adik-adik. Kalau misalnya nanti belum paham, boleh diulang lagi videonya ya adik-adik. Sekian dulu dari Bu Fitri ya, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan Bu Fitri berharap kalian terus belajar dan berlatih.